Kakak, tolong airi kak. Teriak Ainin. Langsung bangun dengan kakinya yang menjuntai tidak sengaja menerjang kuat kaki Prasdir Silin. Prasdir Silin yang kehilangan keseimbangan seketika jatuh di atas tubuh Anin. Untungnya, Prasdir Silin berhasil menyangga tubuhnya dengan kedua tangannya sehingga tubuhnya yang perkasa tidak menghimpit tubuh mungil Anin. Selama beberapa detik, mereka saling menatap. Airi, ucap Prasdir Silin menatap tajam Anin, mengerutkan dahinya karena heran kenapa Anin bisa mengigau nama itu. Dari mana kau tahu nama itu? Tanya Prasdir Silin masih menatap tajam Anin membuat Anin ketakutan. Nama apa tuan? Tanya Anin terbata-bata dan kebingungan. Lagi pula mana ada orang yang mengigau sadar akan ucapannya. Prasdir Silin langsung bangun saat mendengar sebuah suara yang terdengar nyaring yang berasal dari perut Anin. Prasdir Silin mengalihkan pandangannya ke meja di hadapannya. Ada banyak makanan yang belum tersentuh di sana. Cepat makan makananmu, titah Prasdir Silin. Baik tuan, jawab Anin cepat dan menundukkan wajahnya malu. Dengan cepat Anin meraih makanan di atas meja di hadapannya lalu memakannya dengan lahap. Datang ke ruangan sekarang, ucap Prasdir Silin pada ponselnya. Tidak lama terdengar suara ketukan pintu. Masuk, ucap Prasdir Silin. Setelah itu masuklah sekretaris Xiao dan berjalan menuju tuanya berada. Siapkan pesawat segera, kita akan berangkat sekarang juga. Perintahnya pada sekretaris Xiao. Baik tuan, jawab sekretaris Xiao mantap lalu segera keluar dari ruangan bersedirnya. 15 menit kemudian, sekretaris Xiao kembali dan menyampaikan kepada tuannya bahwa pesawat sudah siap. Apa Nona sudah siap? Kita akan berangkat ke China sekarang, tanya sekretaris Xiao pada Anin. Saya sudah siap tuan, jawab Anin dengan cepat membersihkan bekas makanannya. Saat ini Anin tengah berada di dalam mobil bersama Prasdir Silin yang berada di sampingnya. Sedangkan sekretaris Xiao berganti profesi menjadi supir. Tidak ada suara di dalam mobil. Prasdir Silin sibuk dengan tabletnya. Entah apa yang dibacanya, ya Anin itu sebagai macam diagram-diagram yang tidak dia mengerti. Anin tampak bosan karena tidak ada hal yang bisa dia lakukan. Anin mencoba ingin membuka kaca mobil tapi tidak bisa. Dan pada akhirnya Anin memilih untuk diam. Setelah menempuh kurang lebih 20 menit perjalanan, kini Anin dibuat takjub dengan pemandangan yang ada di hadapannya. Apa yang kau tunggu, cepat naik, titah Prasdir Silin lalu melangkahkan kakinya menaiki anak tangga satu persatu. Memasuki pesawat pribadinya, meninggalkan Anin yang masih terkagum karena pertama kalinya melihat pesawat secara langsung. Sadar dari kekagumannya, Anin bergegas menyusul Prasdir Silin dan disusul sekretaris Xiao ngekor di belakang Anin. Wah, ini pesawat apa hotel? Real kaya. Batin Anin kagum melihat interior pesawat mewah itu. Silakan Nona, ujar sekretaris Xiao memberikan instruksi pada Anin untuk duduk di samping Prasdir Silin. Terima kasih Tuan Xiao, ucap Anin lalu memposisikan tubuhnya dan duduk di sebelah Prasdir Silin yang masih terlihat sibuk dengan tabletnya. Tidak lama kemudian pesawat pun terlepas landas. 15 menit kemudian seorang pramugari menghampiri mereka dan meletakkan berbagai macam makanan di atas meja. Tanpa sungkan Anin langsung melahap makanan yang ada di hadapannya. Tuan, berapa lama perjalanan untuk sampai ke China? Tanya Anin pada Prasdir Silin. Anin lupa bahwa Prasdir Silin membencinya. Tanpa menjawab pertanyaan Anin, Prasdir Silin bangkit dan berjalan kembali ke kamar yang ada di pesawat itu. Merasa diabaikan, Anin pun mencoba bertanya kepada sekretaris Xiao yang tengah sibuk dengan ponselnya. Tuan Xiao, kira-kira berapa lama perjalanan kita untuk sampai ke China? Tanya Anin. Kurang lebih 5 jam Nona, ucap sekretaris Xiao tanpa melihat Anin dan terus fokus pada ponselnya. Satu hal Nona, jangan panggil saya tuan, cukup panggil saya sekretaris Xiao saja. Pinta sekretaris Xiao barulah menatap Anin. Baik tuh, maksud saya sekretaris Xiao, ralat Anin. Tak lama kemudian, Anin mulai merasa kepalanya begitu pusing. Perutnya begitu terasa penuh seperti diaduk-aduk. Dan Anin mulai merasa mual yang amat parah dan tidak bisa dia tahan lama lagi. Sekretaris Xiao, toilet ada di mana? Tanya Anin lalu segera membekap mulutnya dengan kedua telapak tangannya, berusaha menahan sesuatu yang akan keluar dari mulutnya. Ada di kamar Nona, mari ikut saya, ucap sekretaris Xiao berjalan cepat. Sekretaris Xiao tahu keadaan Anin sekarang. Begitu sampai sekretaris Xiao langsung menutup pintu. Masuk, terdengar suara dari dalam sana. Saat ini Prasdir Silin tengah rebahan di atas kasur king size miliknya dan tampak memainkan ponsel canggihnya. Begitu pintu terbuka, Anin yang sudah tidak bisa menahan mualnya langsung berlari ke arah toilet di dalam kamar itu.
Saya permisi tuan, pamit sekretaris Cao. Jawab Presdir Silin tanpa singkat. Kini Anin telah selesai mengeluarkan semua makanan yang tadinya dia makan. Anin langsung duduk di lantai toilet karena merasa begitu lemas dengan kakinya masih bergetar. Kenapa perutku sakit sekali? Apa aku mabuk? Ucap Anin menekan kuat perutnya. Saat sudah merasa lebih baik, Anin pun bangkit dan segera keluar dari toilet. Saat melewati Presdir Silin, Anin menundukkan wajahnya. Hei kau, kemarilah. Titah Presdir Silin dengan menggerakkan jari telunjuknya. Dan Anin pun mulai mendekati Presdir Silin. Ada apa tuan? Tanya Anin. Pijat kakiku. Titahnya tanpa menolak Anin yang kini memucat. Anin pun mulai memijit kaki Presdir Silin dengan gerakan pelan. Presdir Silin begitu menikmati pijatan Anin di kakinya yang memang terasa pegal-pegal. Tidak lama kemudian Presdir Silin merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Dia baru sadar jika sentuhan Anin pada kulit kakinya membuat juniornya bangkit. Hal yang tidak biasa dilakukan oleh Anin sekarang. Hei, apa yang kau laku? Ucap Presdir Silin terhenti saat melihat Anin yang oleng dan akan terjatuh tubuhnya. Tapi dengan cepat Presdir Silin bangkit dan menangkap tubuh kurus Anin. Dan Anin pun jatuh ke pelukan Presdir Silin. Hei, kau pingsan atau hanya tidur? Tanya Presdir Silin tan menatap Anin yang semakin pucat dalam pelukannya. Cao tak, teriak Presdir Silin. Ada apa tuan? Tanya sekretaris Cao mendekati tuannya. Coba kau periksa, sepertinya dia pingsan. Titah Presdir Silin. Sekretaris Cao yang memang super jenius itu mulai memeriksa keadaan Anin dengan mulai denyut nadinya. Sepertinya Nona tidak pingsan tuan, tapi Nona hanya tertidur karena kelelahan dan juga mabuk berdarat. Jawab sekretaris Cao. Dari mana kau tahu kalau wanita ini hanya tidur? Tanya Presdir Silin tak percaya. Dari suara dengkuran Nona tuan. Dan Presdir Silin langsung mendekatkan telinganya pada bibir Anin yang sedikit terbuka. Dan Presdir Silin mendengar suara dengkuran halus Anin. Shit, dasar wanita aneh. Umpat Presdir Silin melepaskan tubuh Anin dari pangkuannya. Kalau begitu, saya permisi tuan. Pamit sekretaris Cao lalu keluar dari kamar itu. 5 jam kemudian, pesawat pribadi Presdir Silin mendarat dengan mulus di bandara Beijing, China. Tapi dua makhluk bumi yaitu Presdir Silin dan juga Anin masih tidur dengan nyenyaknya. Padahal dari tadi sekretaris Cao sudah mengetuk pintu kamar berkali-kali. Karena tidak mendapat respon, sekretaris Cao langsung masuk ke kamar dan disuguhkan dengan pemandangan indah. Karena tuannya yang tengah terlelap memeluk erat seorang wanita yang tidak lain dan tak bukan adalah Anin. Pemandangan indah itu mengundang sedikit senyum di bibir sekretaris Cao. Tuan, bangun tuan, kita sudah sampai tujuan. Ucap sekretaris Cao menepuk pelan bahu Presdir Silin. Tak lama kemudian Presdir Silin pun bangun dan tampak mengerjapkan matanya. Sudah sampai? Tanya Presdir Silin. Iya tuan, apa perlu saya bangunkan Nona? Tawar sekretaris Cao. Tidak usah, biar aku saja. Jawab Presdir Silin. Kalau begitu saya akan menunggu di luar tuan. Jawab sekretaris Cao tersenyum samar dan nyaris tidak terlihat melihat tuannya mulai perhatian terhadap Anin. Presdir Silin berdiam sebagai jawaban. Setelah kepergian sekretaris Cao, Presdir Silin turun dari ranjang dan berjalan ke toilet untuk mencuci wajahnya. Selesai dari toilet, Presdir Silin mencoba membangunkan Anin. Karena Anin tidak juga bangun, mau tidak mau Presdir Silin mengangkat tubuh mungil Anin. Shit, menyusahkan saja. Kenapa tidak jauh saja? Tapi ringan sekali wanita ini. Rasanya seperti menggendong guling saja. Ucap Presdir Silin berceloteh. Saraya kakinya melangkah keluar dari pesawat. Melihat tuannya datang dengan menggendong Anin, dengan sigap sekretaris Cao membukakan pintu mobil. Dengan pelan, Presdir Silin meletakkan tubuh Anin di kursi dengan bagian kepala Anin terpaksa Presdir Silin diletakkan di pangkuannya. 15 menit kemudian, kini mobil Lamborghini keluaran terbaru itu sudah terparkir di halaman luas mansion keluarga Mou. Rumah mewah itu digadang-gadang sebagai rumah termahal se-Asia. Rumah mewah yang memiliki 4 lantai itu memiliki banyak sekali kamar, tapi hanya ada 1 kamar utama di setiap lantainya. Di setiap lantai memiliki 1 kamar utama, dapur dengan fasilitas lengkap, kamar mandi mewah dan lengkap, ruangan kerja dan ruangan olahraga dengan peralatan bisnis paling lengkap dan tercanggih. Tidak hanya itu saja, rumah mewah itu juga dilengkapi 4 balkon besar yang ada di setiap kamar utama. Dan jangan lupakan pemandangan rooftop yang indah di atap. Keluarga Mou bisa menikmati pemandangan 220 derajat kehamparan pelabuhan Victoria Hamburg. Sedangkan di samping mansion,
Ada kebun pribadi seluas 20.000 meter persegi. Di belakang mansion terdapat kolam renang dengan fasilitas lengkap. Dan sebuah rumah sederhana yang tidak kalah luas di mana rumah itu menjadi tempat tinggal 30 asisten rumah tangga keluarga Mou. Hei wanita, bangun. Usaha Presdir Silin untuk membangunkan Anin sia-sia karena tidak ada respon dari Anin. Lalu Presdir Silin menjepit hidung mancung dan mengemik milik Anin. Karena tidak bisa bernapas, akhirnya Anin pun bangun. Banjir, banjir! Teriakan Anin heboh sendiri. Hei kerbau, akhirnya kau bangun juga. Ketus Presdir Silin. Kita ada di mana tuan? Tanya Anin linglung. China. Jawab Presdir Silin singkat lalu keluar dari mobil dan pintunya sudah dibuka oleh Sekretaris Chao. Tak ingin ditinggal, Anin pun ikut keluar dari mobil dan mengokor di belakang Presdir Silin. Sedangkan di belakangnya ada Sekretaris Chao. Anin dibuat takjub saat menatap gedung 4 lantai ukuran jumbo di hadapannya. Saat memasuki mansion mewah itu, Anin semakin terpana. Ukiran modern perpaduan China dan Barat begitu melekat pada bagian dalam mansion. Lantai berbentuk kotak-kotak besar berwarna putih. Layar lipat tirai lantai ke lantai yang berserabut, serta dilengkapi dengan berbagai aksesoris khas China yang pastinya bernilai seni tinggi dengan harga 9. Silin sayang, kau sudah pulang nak? Sambut Nyonya Besar Mau gembira, lalu berdiri dari duduknya menghampiri dan memeluk putra kesayangannya itu. Sedangkan Tuan Besar Mau hanya melirik sesaat lalu kembali menatap ponselnya. Iya Mom, jawab Presdir Silin membalas pelukan mami tercintanya. Wah, siapa bidadari ini? Tanyanya Besar Mau heboh lalu melepaskan pelukannya dari Presdir Silin kemudian menghampiri Anin yang berada di belakang Presdir Silin. Sedangkan Presdir Silin menghampiri dedinya dan duduk di sampingnya. Ayo sayang ikut mami, ajak Nyonya Besar Mau yang punya nama lengkap Li Hyun Mau. Dengan gembira Nyonya Besar Mau menghampiri Anin dan merangkul bahu Anin. Membawa Anin untuk bergabung bersama Presdir Silin dan juga Tuan Besar Mau yang kini terasanya menatap Anin calon menantunya. Anin membalas ramah senyuman Tuan Besar Mau, lalu menundukkan wajahnya malu. Anin bahagia karena disambut dengan kemaramahan orang tua Presdir Silin. Anin mengira orang tua Presdir Silin akan searogan Presdir Silin pula. Tapi pikirannya selama ini salah. Presdir Silin adalah pria yang dingin sedangkan orang tuanya malah memberikan kesan yang hangat dan menenangkan bagi Anin. Dad, coba lihat ini. Kali ini putra kita pulang dengan membawa menantu. Ucapnya Besar Mau bahagia, memberitahu suaminya dengan bangga. Ucapannya dibalas senyuman hangat oleh suaminya yang kini masih gagah di usianya, yang sudah tidak muda lagi. Coba lihat betapa cantiknya menantu kita ini. Wajah oval, mata sipit namun indah dengan bibir tipisnya yang penuh. Bikin iri saja. Apa benar kau orang Indonesia sayang? Cantiknya kamu beda. Cantik khas Korea. Mirip denganku tapi kau lebih cantik sayang. Puji Nyonya Besar Mau takjub melihat wajah cantik Anin. Padahal Anin tidak memakai makeup sama sekali. Ayo duduk sayang, sama siapa? Namamu siapa? Tanya Nyonya Besar Mau sambil merangkul bahu Anin untuk duduk di sampingnya. Nama saya Anin dia, Akila Nyonya. Nyonya bisa memanggil saya Anin. Jawab Anin ramah. Pipinya merona karena malu akan pujian Nyonya Besar Mau yang terus mengalir untuknya. Jangan panggil Nyonya. Panggil saya Mommy sama seperti Silin. Ralat Nyonya Besar Mau. Iya Mommy. Jawab Anin terbata-bata karena belum terbiasa. Senangnya, Daddy, kau dengarkan? Akhirnya kita punya anak perempuan. Ucap Nyonya Besar Mau bahagia. Sudah lama dia menginginkan seorang putri. Tapi apalah daya dia hanya punya 2 orang putra. Dengan usianya yang sudah tidak muda lagi, sudah tidak memungkinkan untuknya punya anak lagi. Tapi dia sangat bersyukur karena sekarang dia akan punya anak perempuan yang cantik sekaligus imut. Nyonya Besar Mau sangat yakin menantunya ini adalah perempuan yang baik. Anin sayang, apa kamu benar dari Indonesia? Apa kamu ada keturunan Korea? Apa salah satu orang tua ada yang berasal dari Korea? Pertanyaan beruntun dari Nyonya Besar Mau membuat Anin bingung harus menjawab apa. Apalagi Nyonya Besar Mau menanyakan tentang orang tuanya. Sedangkan dia sendiri pun tidak tahu di mana keberadaan orang tua kandungnya. Bagaimana dia akan menjawab? Oh iya, Anin masih punya orang tua angkat. Anin akan menjawab tentang orang tua angkatnya saja, pikir Anin. Iya Mommy, ayah saya berasal dari Korea sedangkan ibu saya asli Indonesia. Jawab Anin pelan tapi masih bisa terdengar. Benarkah sayang? Pantas saja wajahmu mirip sepertiku. Ternyata turunan dari ayahmu. Pasti ayah dan ibumu sangat tampan dan cantik. Makanya mereka bisa punya anak secantik dirimu. Mama jadi ingin bertemu dengan mereka. Kenapa tidak diajak mereka kesini sekalian? Kan enak biar tambah rame.
Tanya Nyonya besar mau ya memang sedikit cerewet.